Polisi tangkap pemuda pelaku pencurian. PT KAI tambah jadwal perjalanan kereta api jelang Lebaran. 30.000 koperasi Desa Merah Putih beroperasi tahun ini. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Polsek Medan Area menangkap seorang pemuda pelaku pencurian telepon genggam di Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku berinisial RAA saat berpura-pura meminta sumbangan untuk fakir miskin dan anak yatim ke rumah-rumah warga di Jalan Pasar Merah, Medan Denai. Dalam rekaman terlihat pelaku berulang kali mengamati rumah-rumah warga yang dilewatinya. Pelaku kemudian mengambil sebuah kayu yang digunakan untuk mengambil sebuah telepon genggam milik warga. Pelaku berhasil ditangkap petugas di kawasan Jalan Halat, Kota Medan. Telepon genggam yang dicuri pelaku juga telah dijual seharga Rp450.000. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Muhammad Ainul Yakin bilang pelaku bukan sengaja menjadi petugas peminta sumbangan agar warga tidak merasa curiga. Dan dengan modus dia meminta sumbangan, tersangka berhasil mengambil HP milik korban. Kemudian setelah 12 hari, kita berhasil mengamankan berdasarkan dari rekaman CCTV. Di mana rekaman CCTV yang sudah ada, kita interogasi, kita lakukan penyidikan, kita berhasil mengungkap RAA. Dan kemudian hasil dari penjualan sebanyak 450.000 digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judol. Dalam kasus ini, polisi kini tengah memburu penadah atau pembeli telepon genggam yang dicuri pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Sumatera Utara terus mengembangkan kasus pengiriman narkotika jenis sabu dalam kemasan buku. Petugas mendeteksi pemesan berada di Lombok dan sudah 2 kali melakukan pemesanan dari Kota Medan. Pasca penangkapan pelaku pengiriman narkotika jenis sabu dalam kemasan buku, polisi mendeteksi pemeran berinisial S berada di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pengakuan tersangka berinisial GA, pemesan bukan kali pertama menerima pasokan narkoba. Proses pengiriman narkoba dilakukan dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang dengan menggunakan buku sebagai media penyimpan narkoba. Buku dimodifikasi sedemikian rupa hingga mampu menampung 7 paket narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 680 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Andi Arisandi mengungkapkan selain memburu pemesan narkoba, petugas juga memburu pengendali para pelaku yang identitasnya juga sudah diketahui. Pelaku terindikasi merupakan jaringan narkoba antar pulau. Berdasarkan hasil pengembangan dilakukan oleh penyidik kita, sudah dilakukan beberapa kali menuju ke lokasi yang sama, Mataram, dengan modus yang sama. Makanya kami putus peredaran dari Sumatera Utara menuju ke Mataram, Lombok. Sebelumnya, kasus pengiriman lebih dari setengah kilogram sabu yang dikemas dalam buku terungkap saat polisi menangkap 2 pengedar narkoba di kawasan Medan Selayang. Dari keterangan 2 pelaku, polisi kemudian menangkap GA yang merupakan pemasok narkoba kepada kedua pelaku di kawasan Medan Helvetia pada 20 Februari kemarin. Dari rumah GA inilah ditemukan bukti pengiriman barang bukti 2 buku kelompok yang kemudian ditelusuri dan ternyata berisikan lebih dari setengah kilogram sabu. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penyelundupan ratusan pot vaping liquid dengan kandungan narkoba diungkap personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. 2 pekerja migran Indonesia diringkus di tengah laut saat perahu yang membawa sejumlah pekerja migran berlayar dari Malaysia menuju Indonesia.
Ini adalah rekaman video yang merekam detik-detik polisi menyergap sebuah perahu di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Perahu ini sebelumnya berlayar dari perbatasan Malaysia menuju Indonesia dengan mengangkut para pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia secara ilegal. Perahu ini disergap lantaran dua penumpangnya yakni RF dan AP diketahui membawa narkoba dalam jumlah besar di dua ransel yang secara kasat mata hanyalah ransel berisi pakaian. Saat digeledah, setidaknya terdapat 250 bungkus pot vaping liquid merek Batman dengan kandungan narkoba. Selain rokok elektrik dengan kandungan narkoba, petugas juga menemukan ribuan butir pil ekstasi yang setelah dihitung jumlahnya mencapai 4.816 butir. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jen Calvin Simanjuntak mengungkapkan dua pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba selama ini menetap di Malaysia sebagai pekerja migran. Namun karena izin bekerja sudah habis, ditambah paspor keduanya ditahan majikannya, maka keduanya memutuskan untuk pulang ke Indonesia melalui cara ilegal dan membawa narkoba. Hingga kedua tersangka ini memberanikan diri untuk lari ke Indonesia dengan bertemu oleh DPOR untuk mengantarkan sekaligus membawa dua tas yang di dalamnya adalah 5.000 butir ekstasi dan 250 pot vaping liquid cartridge yang isinya adalah cairan etomidate. Kedua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara terbukti menerima suap 1,6 miliar rupiah dalam proyek pembangunan jalan. Terdakwa Helianto dituntut hukuman 5 tahun penjara. Uang korupsi merupakan hasil pengaturan pemenang tender e-katalog. Terdakwa Helianto, bekas pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara menjalani sidang pembacaan tuntutan Kamis sore di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutan jaksa, Helianto dinyatakan terbukti menerima suap dari Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natulu Group, Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, PT Ayu Septa Perdana. Kasus suap ini terkait dengan pengaturan pemenang tender di e-katalog dalam proses pelelangan proyek pembangunan jalan dan penanganan longsor Simpang Kota Pinang, Gunung Tua. Suap ini juga diterima oleh Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Nonaktif Wilayah 1 Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard, dan Kepala Satuan Kerja BBPJN Nonaktif Diki Erlangga. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 100 hari kurungan. Pidana tambahan uang pengganti 1,6 miliar, subsidi 2 tahun kurungan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa itu selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Helianto itu sebesar 300 juta rupiah, subsidi pidana penjara selama 100 hari. Kemudian nomor 4, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 1.624 juta rupiah, yang mana apabila sudah dinyatakan ingkrah perkara tersebut dan terdakwa tidak membayar, maka jaksa dapat menyita harta kekayaan tersebut, namun tidak bisa apabila tidak mempunyai harta yang cukup, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa akan mengajukan pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan Topan Ginting tetap tidak mengaku menerima uang dan tidak terlibat dalam menentukan pemenang proyek jalan. Berbeda dengan keterangan Rasuli yang menyatakan telah menerima perintah dari Topan untuk menentukan pemenang proyek. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan Ginting dan Rasuli, hadir memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kamis sore.
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus pertanyaan menggali terkait sistem penentuan pemenang proyek dan pemberian suap. Terdakwa Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR, mengaku sebelum ada pemenang dalam e-katalog, kontraktor pemenang proyek sudah ditentukan. Berikut besaran biaya komisi sebesar 1%. Rasuli juga mengaku mendapatkan perintah dari terdakwa Topan Ginting selaku Kadis PUPR untuk memenangkan perusahaan Akhirun Piliang PT Dalihan Natolu Group dalam proyek pembangunan 2 ruas jalan Kutaim Baru Sipiongot. Mengenai pertemuan Topan dengan Akhirun Piliang bersama Kapolres Tapanuli Selatan Yasir Ahmadi, Topan mengaku pertemuan itu bukan membahas proyek pembangunan jalan, tapi membahas izin galian C. Topan mengakui Akhirun memang menawarkan uang 50 juta yang kemudian ditolaknya. Topan juga mengaku tidak ada mengerahkan terdakwa Rasuli untuk memenangkan perusahaan Akhirun dalam proyek pembangunan jalan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia pemenang. Tapi untuk saya tolak juga saya bilang tidak. Bapak tidak bisa. Kan yang membawakan Kapolres. Majelis Hakim menyoroti Topan yang saat itu menjabat kepala dinas harusnya tidak melakukan pertemuan dengan pihak kontraktor serta sistem tender e-katalog yang sudah menentukan pemenang proyek sebelum tender diterbitkan. Meski sudah beberapa kali bertemu dengan kontraktor, Topan dengan tegas menyatakan tidak merasa bersalah. Menanggapi pernyataan terdakwa Topan yang mengaku tidak menerima uang, Jaksa KPK kemudian menunjukkan video rekaman kamera pengawas. Rekaman saat pertemuan terdakwa dengan Akhirun yang diduga uang tersebut diserahkan kepada ajudan Topan. Mengenai temuan uang 2,8 miliar di rumah Topan saat penggeledahan, Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno bilang belum ada kaitannya dengan kasus korupsi pembangunan jalan. Jadi selain keterangan terdakwa, kami masih ada keterangan saksi-saksi dan tadi juga kami putarkan CCTV yang pada intinya kan berbeda juga dengan keterangan terdakwa. Nah, itulah yang kita jadikan bantahan. Nah, terkait uang 50 juta itu kemana, seperti keterangan terdakwa sendiri kan terdakwa tidak mengakui. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. PT KAI tambah jadwal perjalanan kereta api, saksikan usai jeda. Saudara, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribila Utama relasi Medan Rantau Prapat dalam masa angkutan Lebaran 2026. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Pada masa angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribila Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sribila Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang dengan jadwal keberangkatan dari Medan pukul 10 pagi, dari Rantau Prapat pukul 5 sore. Selain menambah jadwal keberangkatan, kereta api Sribila Utama juga mendapat penambahan 2 kereta kelas eksekutif dan bisnis yang memberikan tambahan daya angkut 114 orang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. PLT Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo bilang pihaknya juga menyediakan 10.000 tiket dengan promo potongan tarif 30% khusus layanan kelas ekonomi untuk penumpang kereta api Sribila Utama fakultatif dari tanggal 14 Maret hingga tanggal 29 Maret. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sribila Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti
pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Ruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk memastikan takjil berbuka puasa bebas dari bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru gelar sidak jajan takjil. Ratusan sampel makanan diperiksa. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru menggelar sidak pasar Ramadan di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Riau. Tim langsung menyisir jajanan takjil yang memiliki kriteria atau indikasi tercampur bahan berbahaya. Jajanan Ramadan seperti minuman yang memiliki warna mencolok dan makanan yang berpotensi menggunakan bahan pengawet diteliti. Sedikitnya ada 216 sampel olahan takjil. Tahap awal ada 44 sampel yang diperiksa di mobil laboratorium keliling milik BBPOM Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah olahan pangan takjil mengandung formalin, borak, dan zat berbahaya lain. Kepala BBPOM Alexander bilang, bila diapai mengandung zat berbahaya maka diberi edukasi agar terhindar dari bahaya keracunan makanan. Petugas juga akan menelusuri sumber perolehan bahan seperti pabrik atau produsennya. Untuk sampel yang kita target di tahun ini untuk bulan Ramadan sebanyak 216 sampel. Kemudian yang untuk sore hari ini target kita adalah 44 sampel dan telah masuk ke mobil laboratorium keliling sebanyak 10 sampel. Nah, itu terdiri dari dimsum, ada lapis rainbow, kemudian ada tahu isi, mie goreng, dan lain-lain. Pengawasan terhadap jajanan Ramadan terus dilakukan, mengingat Ramadan tahun sebelumnya tim BBPOM temukan olahan makanan mengandung borak pada keripik tempe. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara menjadi salah satu tempat alternatif bagi warga Kota Medan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Di museum ini, warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di Kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Untuk alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu, jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf, kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus Ketua Yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007.
Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan pria di Kota Pekanbaru bergotong royong membersihkan masjid. Mereka sepakat akan membersihkan 20 masjid selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilakukan dengan sukarela. Selain dari sholat dan puasa, banyak hal-hal yang dilakukan untuk mencari pahala di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cara membersihkan masjid secara sukarela seperti yang dilakukan oleh puluhan warga di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau. Mereka bergotong royong membersihkan seluruh bagian Masjid As-Sakinah yang berada di Jalan Geria Patra, Kecamatan Rumbai Pesisir. Mulai dari membersihkan sajadah, lantai masjid, kaca jendela, hingga ruangan wudhu. Mereka membersihkan masjid dengan sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Aksi itu dilakukan semata-mata untuk mencari kebaikan di bulan suci Ramadan dan setiap tahunnya mereka lakukan. Kegiatan kita hari ini adalah Safari Ramadan, yang dimana Safari Ramadan ini di setiap bulan puasa kita selalu menjalaninya tiap tahunnya. Dan program ini adalah program dari pembina kita, ayahanda kita Pak Robert Kennedy. Dan juga kita akan keliling 20 masjid yang berada di zona Kurfanot Pekanbaru. Itu di seluruh Pekanbaru dan di mana aja, Bang? Di seluruh Pekanbaru itu seluruh kecamatan, Bang. Kayak contohnya di Rumbai ada sekitaran 8-10 masjid. Dan juga di zona timur, Hang Tuah itu ada sekitaran 6 kurang lebih masjid. Rencananya selama bulan suci Ramadan, puluhan pria yang berusia remaja dan dewasa ini akan membersihkan 20 masjid yang ada di wilayah Kota Pekanbaru Riau. Mereka juga melakukan secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, penjual lumang di Kota Banda Aceh masih terus menjaga tradisi memasak lumang dengan cara dibakar agar cita rasa aromanya tetap nikmat. Berikut liputannya. Domang bambu buatan Nek Hapsah selalu menjadi panganan favorit yang diburu pembeli di Kota Banda Aceh selama bulan suci Ramadan. Dirinya bersama keluarga sudah berjualan lumang sejak 25 tahun terakhir. Meski memasuki usia senja, Nek Hapsah tetap semangat menjaga tradisi berjualan lumang agar generasi di Aceh mengenal makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan tiba. Adapun bahan baku pembuatan lumang terdiri dari beras ketan putih dan hitam, ubi kayu, gula pasir, garam dan santan kental, serta diberi mentega untuk menambah kelezatan rasa. Setelah dicampur menjadi satu, bahan itu dimasukkan ke dalam seruas bambu kemudian dibakar hingga matang. Proses pembakaran menggunakan kayu hingga 6 jam agar lumang matang sempurna. Bambu yang dipakai hanya untuk sekali saja, sehingga dapat menambah cita rasa. Di dalam bambu dilapisi daun pisang muda agar tidak mudah lengket saat dibuka. Bagi Hapsah, bulan Ramadan menjadi keberkahan bagi keluarganya untuk mencari rezeki karena dagangannya laris manis. Harga penjualannya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Ini lumangnya dari khas Aceh. Kalau mau makan ada yang sendiri, ada yang tapi kadang-kadang ini sekarang ada durian, makan sama durian. Mata iya dari Ketapang, dari Udah Karing, dari Lumata, apa seluruhnya ada. Sampai ke Jawa sana. Cina kan orang Jawa, ke sini dia datang. Cara menikmati dan menyantap lumang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menggunakan selai sirikaya, kuah ketan, kuah durian, maupun kuah tape ketan. Sedangkan yang bisa kita dijumpai dengan warung jualan Hapsah hanya selai sirikaya dan kuah tape ketan.
khas yang ada di Ramadan aja atau gimana ku ini? Ya kayaknya yang di Ramadan aja. Yang putih yang sama yang itu, yang hitam sama yang putih. Original. Baru kali ini baru kesini. Nah, jika Anda pecinta panganan yang gurih dan manis, tak ada salahnya mampir ke warung Mak Lumang yang ada di kawasan Pusat Takjil Lamdingin, Banda Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, pasar takjil Garuda di Jalan Tuanku Pulo di Baroh Kampung Baru ini jadi lokasi favorit warga Banda Aceh selama bulan Ramadan. Di sini merupakan pusat penjualan takjil khas berbuka puasa yang terus dipadati masyarakat. Kawasan penjualan takjil ini terletak di pusat kota Banda Aceh yang selalu ramai dikunjungi warga untuk membeli panganan khas Ramadan. Setiap sore setelah asar, lokasi yang dikenal dengan Pasar Takjil Garuda ini mulai dipadati masyarakat yang ingin berburu makanan khas untuk berbuka puasa. Berbagai jenis makanan dan minuman berbuka ada di sini. Banyak pengunjung yang juga berburu makanan khas yang hanya tersedia di bulan suci ini. Seperti sambai onpo gaga, kuliner tradisional khas Aceh yang terbuat dari campuran lebih 40-an dedaunan. Ada daun pegaga, itu sayuran kita khas dari Aceh. Terus ya banyak takjil-takjil kue-kuehan khas Aceh sih, misalnya contohnya kayak apa? Kue apa ya, bingkang ya? Bingkang bidi itu salah satunya, banyak lagi. Itu salah satu yang kami cari. Kenapa memilih Jalan Garuda? Kan banyak di tempat lain ya? Mungkin di sini lebih banyak pilihannya daripada yang lain kan. Terus di sini memang tempat disediakan oleh pemerintah untuk kita di sini untuk jualan ya kaki lima. Kawasan Garuda ini juga sudah menjadi salah satu lokasi yang ditetapkan Pemko Banda Aceh sebagai tempat penjualan takjil di Banda Aceh dan menjadi lokasi favorit hingga kini sebagai pasar takjil Ramadan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. 30.000 koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi tahun ini. Saksikan usai jeda. Saudara, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyaluran LPG 3 kg di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Cuman yang begini, bener-bener begini sesuai spek begini, 30.000. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga Panel Barus meninjau langsung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selain meninjau pembangunan, rombongan juga mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi di kawasan ini. Komisaris PT Pertamina Patra Niaga Panel Barus juga berdialog dengan Ketua dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih terkait distribusi gas LPG 3 kg ke masyarakat. Ia menyebut sebanyak 30.000 Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada tahun ini. Lihat di sini. Kita mau mengecek seberapa siap nanti ke depan ya Pertamina Patra Niaga dalam mendistribusi gas LPG ini melalui koperasi desa ini, yang diharapkan dalam tahun ini 30.000 koperasi ini bisa operasional. Nah, ini kan harus disiapkan gitu ya, harus disiapkan. Harapan Bapak Presiden, Koperasi Desa Merah Putih itu kan diharapkan bisa menjadi penyalur barang-barang bersubsidi supaya lebih tepat sasaran. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, 3 dapur SPPG di Kabupaten Karo akan fungsikan menjadi dapur umum bila terjadi bencana alam. Dapur ini dapat memenuhi suplai makanan untuk 3.600 warga. 4. Pembacaan doa. 5. Antisipasi bencana alam, Kodim 0205 Tanah Karo dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 3 titik. Selain akan memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, dapur SPPG ini juga dipersiapkan untuk melayani masyarakat apabila terjadi bencana alam.
3 lokasi diantaranya berada di wilayah Merek, wilayah kedua berada di wilayah 3 Binanga, dan wilayah ketiga ada di Makodim 0205. Masing-masing SPPG ini sementara akan memenuhi sekitar 1.200 penerima MBG di wilayah masing-masing. Antisipasi ini dinilai penting karena Gunung Api Sinabung masih berada di level 2 waspada. Selain itu, safety food juga akan diberlakukan di dapur umum tersebut untuk menjaga kualitas pangan. Selain kita menjalankan program strategis nasional, tentu juga kita memikirkan aspek-aspeknya, khususnya yang di Tanah Karo ini kan merupakan daerah bencana. Sehingga memang sebenarnya marshaling area dalam rangka pengumpulan untuk para pengungsi memang berada di sini. Makanya kami letakkanlah MBG di sini, SPPG di sini. Apabila sekali lagi tidak kita inginkan, apabila ada terjadinya bencana, kami bisa menampung 1.000 sampai 2.000 orang di sini dengan menggunakan fasilitas Kodim. Berikut juga untuk makannya kita menggunakan dapur SPPG itu memberikan pelayanan kepada pengungsi nanti ke depannya seperti itu kalau misalnya terjadinya bencana. Pemerintah Kabupaten Karo berharap dengan adanya 3 SPPG ini dapat membantu terrealisasinya program pemerintah dan memenuhi seluruh kebutuhan pelajar di Kabupaten Karo. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Karo tahap demi tahap sudah mulai tersalurkan ke seluruh desa. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, setahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, 6 pejabat pemerintahan mengundurkan diri. Pengamat menyebut gelombang pengunduran ini menyebabkan ketidakpastian program serta ekosistem kerja yang tidak baik. Bulan Februari ini tepat setahun kepemimpinan Bobi Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara. Total 6 pejabat pemerintahan telah mengundurkan diri dengan berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan, keluarga, hingga alasan tidak mampu bekerja maksimal. Menanggapi gelombang pengunduran diri ini, Bobi Nasution menyatakan pengunduran diri mereka akibat kinerja yang buruk, sadar diri tidak mampu bekerja. Bobi yakin penilaian mereka mayoritas buruk sehingga bagaimana bisa menjalankan pembangunan kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur. Kalau kepala desa buruk, mundur aja nggak apa-apa. Kita lebih bagus dibilang seperti itu tapi ada hasil kerjanya ya. Dibandingkan sok mau paling betul tapi kinerjanya nggak ada. Apa yang mau dibangun kalau mau kayak gitu? Ya kalau yang pasti saya sampaikan kalau memang mau mundur dengan alasan apapun, kita punya penilaian masing-masing. Dengan slogan kolaborasi sumut berkah, gaya kepemimpinan gubernur harusnya mampu membentuk ekosistem kepemimpinan yang nyaman. Pengamat pemerintahan Indra Fauzan bilang penilaian buruk para pejabat ini harusnya disertai indikator kinerja yang bisa disampaikan ke publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akibat kurangnya transparansi. Alasan kinerja buruk, indikator kinerjanya apa, sehingga tidak membuat masyarakat mengatakan ini kurangnya transparansi dari pemerintah, kok nggak dikasih tahu nih bagian yang tidak baiknya di sebelah mana. Bukan berarti bukan berarti memburukkan atau menjelek-jelekan ya, tapi kan ada kriteria kinerja yang sesuai ya, yang evaluatif, apakah feedback dari publik juga ada dan lain sebagainya. 6 pejabat yang mengundurkan diri adalah Kadis Kominfo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kadis Perkim, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian 2 pejabat mundur pada awal bulan ini, yakni Kadis PUPR dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi tangkap pemuda pelaku pencurian, saksikan usai jeda. Saudara, petugas Polsek Medan Area menangkap seorang pemuda pelaku pencurian telepon genggam di Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku berinisial RAA saat berpura-pura meminta sumbangan untuk fakir miskin dan anak yatim ke rumah-rumah warga di Jalan Pasar Merah, Medan Denai. Dalam rekaman terlihat pelaku berulang kali mengamati rumah-rumah warga yang dilewatinya. Pelaku kemudian mengambil sebuah kayu yang digunakan untuk mengambil sebuah telepon genggam milik warga.
Pelaku berhasil ditangkap petugas di kawasan Jalan Halat, Kota Medan. Telepon genggam yang dicuri pelaku juga telah dijual seharga Rp450.000. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Muhammad Ainul Yakin bilang pelaku bukan sengaja menjadi petugas peminta sumbangan agar warga tidak merasa curiga. Dan dengan modus dia meminta sumbangan, tersangka berhasil mengambil HP milik korban. Kemudian setelah 12 hari, kita berhasil mengamankan berdasarkan dari rekaman CCTV. Di mana rekaman CCTV yang sudah ada, kita interogasi, kita lakukan penyidikan, kita berhasil mengungkap RAA. Dan kemudian hasil dari penjualan sebanyak 450.000 digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judol. Dalam kasus ini, polisi kini tengah memburu penadah atau pembeli telepon genggam yang dicuri pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemulihan anak-anak terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilakukan. Salah satunya dilakukan Save the Children Indonesia. Mereka ngabuburit Ramadan bersama Ustadz Hanan Ataki dan anak-anak penyintas bencana. Keceriaan anak-anak penyintas bencana di kota Lintang, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang terpancar saat mengikuti ngabuburit bersama Ustadz Hanan Ataki yang digelar Save the Children Indonesia berkolaborasi dengan Rahela Project. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak bencana melalui pendekatan yang hangat, inspiratif, dan relevan dengan momentum Ramadan. Dukungan psikososial menjadi kunci penting dalam proses pemulihan anak. Bagi anak-anak, rasa aman dan sempat terguncang perlu dipulihkan agar mereka mampu kembali belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Anak-anak diajak berbagi cerita, mengekspresikan perasaan, serta mendapatkan penguatan nilai-nilai spiritual yang membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri, ketenangan, dan harapan. Anak-anak yang hadir juga diberikan bingkisan sebelum kembali ke kediamannya. Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama relasi Medan Rantau Prapat dalam masa angkutan Lebaran 2026. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Pada masa angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sribilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang dengan jadwal keberangkatan dari Medan pukul 10 pagi, dari Rantau Prapat pukul 5 sore. Selain menambah jadwal keberangkatan, kereta api Sribilah Utama juga mendapat penambahan 2 kereta kelas eksekutif dan bisnis yang memberikan tambahan daya angkut 114 orang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. PLT Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo bilang pihaknya juga menyediakan 10.000 tiket dengan promo potongan tarif 30% khusus layanan kelas ekonomi untuk penumpang kereta api Sribilah Utama fakultatif dari tanggal 14 Maret hingga tanggal 29 Maret. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sribilah Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Ruganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.